Mulai kasus yang pertama ya Pak ya. Kasus yang pertama. Oke, sip. Gas. Tapi kan Doni ya? yang Doni bukan bapak-bapak kasus pertama. ini kasus si guru matematika itu lah Bu Santi yang sakit. Oh iya Bu Santi benar sakit. Kita langsung ke itu aja ya, ke kasusnya kan udah dibaca kan ya Pak ya? Sudah. Nih kasus pertama nih. Dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Kalau saya sisi langsung ketiga tuh menanyakan keyakinan. Bapak Ibu gimana nih? Dari 3 restitusi, kalau menurut saya pribadi nih, itu hanya yang di poin 3 tuh. Kalau Pak Thoyib, Pak Agus sama Pak Teguh gimana tuh? Ada nggak yang validasi atau yang menstabilkan? Ntar kita tambahin di sini, minta tinggal dirangkum aja. Santi melanjutkan kembali apa yang akan dilakukan dan memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan kegiatan kelas. Bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya sebenarnya kalau ini sih udah termasuk realistis juga ya Pak Win ya. Iya, maksudnya apaan kasus langkah-langkah restitusi itu di atas itu langkah-langkah restitusi apa saja kan? Langkah restitusi akan ada 3 kan Pak? Iya benar Pak, itu, ada 3. Iya kira-kira kalau menurut saya pribadi nih itu hanya menanyakan keyakinan. Tapi kalau Bapak mau ada nambah, pokoknya ini ada yang ini Pak, yang apa namanya? Ada itu Pak tentang apa? Mendorong tindakan kayaknya ada masuk nih Pak, kayak seumpama kasusnya gini. Kayak Ibu Santi ini memanggil Vivil dan Natali untuk mendiskusikan perilaku mereka gitu contohnya. Dan menanyakan laporan tentang kejadian tersebut. Ini kan kalau menurut saya ini termasuk mengevaluasi tindakannya. Validasi. Yang pertama Pak. Validasi ya Pak. Atau validasi kan? Iya betul. Validasi yang mana Pak? Atau enggak kita bikin susunannya aja Pak. Susunan pertama mungkin tadi keyakinan. Terus atau yang pertama validasi, terus keyakinan, terus apa gitu, turunannya gimana? Oh, gini Pak, menurut saya dulu ya, tidak semua kasus itu pakai 3 restitusi Pak. Oh berarti kita ambil cuma 1 apa 2 boleh? Bukan, tergantung waktu kita kasusnya. Jadi waktu kita mendengarkan YouTube itu loh Pak, YouTube itu kan tidak semuanya harus memakai 3 restitusi, nggak harus langsung nggak harus menstabilkan langsung bisa menanyakan, berarti langsung validasi, langsung keyakinan gitu loh. Tidak harus semuanya, tergantung kasusnya juga ini loh Pak. Kalau ini kan menstabilkan mana kan, kalau menurut saya kan nggak ada ini. Tapi kalau menurut Bapak Ibu ada, nggak apa-apa, ntar kita tulis. Kalau saya nggak menemukan itu untuk menstabilkan nih. Berarti yang menurut Pak Win ini hanya keyakinan? Menurut saya. Iya. Nah ini saya minta arahan dari Bapak nih. Kalau Pak Thoyib ininya validasi, lebih ke validasi. Saya lebih ke validasi Pak. Tapi bisa juga apa ya? Ini bisa semacam ini sih Pak, kayak langkah-langkah untuk institusi juga gitu Pak. Udah gimana tuh saya ini kayaknya jawabnya gimana? Ini Pak Thoyib, kita fokus ke kasus saja Pak. Jadi dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi, itu aja. Nanti kasusnya Pak ya? Iya. Berarti kalau itu benar apa menanyakan keyakinan seek the belief itu doang Pak. Iya, ini apa yang mereka lakukan. Iya,
Kalau saya menurut saya ini aja. Kalau Ya. ada mau menambahkan validasi kesalahan, lah itu Ya, bagian mana nih? di luar Bagian makanya. yang- Di luar. Iya, ini bagian yang mana nih gitu. Iya, nggak ada itu, belum ada. Iya. Kalau itu menurut saya juga belum ada. Kalau divalidasi, karena memang kalau di sini kan kalau validasi mungkin kita akan nge-recheck segala macamnya gitu. Iya. Nge-recheck lagi. Ya, mungkin kalau ini kita masih tentang seputar ya, tentang menanyakan keyakinan gitu. Oh, Gimana, Pak Tayyib? ya Pak, benar masuk. Soalnya di sini kita kan berbicara kayak langkah-langkahnya, ya kayak langkah-langkah restitusi itu apa gitu ya. Apa ya restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali, berarti kan kayak semacam solusinya gitu ya. Iya. Ya benar. Berarti jatuhnya keyakinan, Pak. Kalau validasi kan berarti kan dia mencari kebenaran. Ini kan Vivi sama Natali ini posisinya kurang tepat gitu. Saja. Jadi ini aja. Ya itu aja Pak, menanyakan keyakinan dah. Ntar kalau ada tambahan ntar di WA grup ya Bapak ya. Ya Kan siap. Masih ada Pak. Ah, Terus sekarang yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang pertama, kalau saya meminta maaf Pak. Nih. Nah kalau meminta maaf memang itu udah apa? Emang sudah sangat keharusan Pak kalau di dalam instansi pendidikan khususnya kalau di realistisnya aja pasti langkah pertama dilakukan itu saling memaafkan atau meminta maaf mungkin itu hal pertama itu hal yang sangat lumrah Bang. Ya. Menurut saya mah realistis maksudnya. Ini diambil juga dari kasus ini aja Pak. Jadi kata-katanya mana dia minta maaf nih. Akhirnya dia meminta maaf nih ini Pak. Nah iya nih meminta maaf betul lah itu Pak. Vivi dan Natali ada. sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah itu mungkin yang harus ditekankan untuk meminta maaf. Ya. Oke. Terus yang kedua, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok teman sekelasnya nih Pak. Tema yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberi kepala sekolah bahasan bila lain waktu atau keadaan guru, maka Bu Eni sebagai guru pengganti. Ini berdasarkan kisah ini juga Pak. Nih. Iya, yang di bawah itu. Betul sekali. Oke, siap. Dalam kasus ada dua poin Pak ya, ada 2 poin ya. Ada dua poin ya, Pak. Ntar kita ya, okay. Yang ngirim email sama yang itu ya, yang minta maaf. Iya, betul sekali. Lanjut ya Pak. Lanjut Pak. Dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil Ibu Eni dalam menanganin Bu Vivi? Posisinya adalah pembuat merasa bersalah. Kalimatnya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Ini di bagian ini Pak. Nih. Iya. Kita gedein ya Pak ya. Udah cukup nih, kelihatan. Iya, gedein bisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, setuju Pak? Setuju. Kelihatan Pak. Pas itu Pak, ya pas. Setuju. Jika Pak Tayyib adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jadi Ibu Santi itu di sini Pak. Ibu Santi memanggil Vivi Natali menanyakan tentang laporan Bu Eni dan menanyakan mereka memperbaiki kesalahan. Kalau jawaban pribadi saya, ntar mohon dilengkapi Bapak Ibu. Langkah yang ditempuh Bu Santi sudah bagus sesuai dengan kasus yang ada, meskipun ketiga langkah restitusi tidak dijalankan. Tapi kalau mau ditambahin nggak apa-apa Pak. Dengan apa? Manggil ya? Mungkin dengan
memanggil apa? Maksudnya mungkin ini Pak, Apa? jika Nggak Anda boleh. adalah Pak Hasan, bagaimana Anda mensikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Langkah yang ditempuh Bu Santi sudah bagus sesuai dengan kasus yang ada. Meskipun ketiga langkah restitusi tidak dijalankan semua. Langkah restitusi yang diambil Bu Santi salah satunya gitu mungkin ya, disebutkan Iya ya. benar. Iya langkah 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 lain. restitusi yang diambil Bu Santi salah satunya adalah Bu Santi apa ya? ya Apa Pak? Bagus. yang tadi itu ya apa menanyakan Itu ngangkat keyakinan, meja mana ngangkat aku? menanyakan keyakinan sih. Ya udah. Ini memanggil ini ya Bu Pak Ya. ya. Nah, ya itu Pak. Memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, ya itu kan udah Oke, suatu sip. langkah ya kan Pak, udah suatu langkah yang diambil dari Bu Santi, itu keputusan Bu Santi Betul gitu sekali. maksudnya. Keren Pak. Bagus. Oke Pak. Ada lagi Pak? Bungkus. Bungkus. Siap. Kasus 2. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia akhirnya terbang. Sudah dibacakan Bapak Ibu kan ya? Langsung aja ya. Sudah. Nih lagi. Yang Pak Lukman nih. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Kalau saya adalah posisinya penghukum. Indikatornya ya Betul. sudah. Iya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka, bla bla bla. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup Hukum, Pak. ambil sepatu di rumah atau di atas itu yang Ya, ini. penghukum. Oke, benar ya. Betul. Ini alasannya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, sip. Langkah kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, ini saya agak masih kurang paham nih. Maksudnya saya tolong tambahkan. Bila Bapak Lukman posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Lalu saya sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang Sabrina belum tunjukkan. Kedua, bagaimana ke depannya agar tidak terlambat lagi ini. Ketiga, bagaimana agar ke depannya tidak salah memakai sepatu lagi. Monggo ditambahkan. Udah itu kok, udah cukup lengkap sih. Mungkin kalau apa ya? Kalau misalnya kita tanyakan apa penyebab kamu terlambat gitu bisa gak? Kan ini pertanyaan untuk cari solusi nih. Oh ya, Bagaimana kedepannya agar tidak terlambat lagi. Nah, kalau kita tanyakan dulu misalnya penyebab kamu terlambat apa gitu. Misalnya bagaimana ya pertanyaannya? Apa yang Kenapa? menyebabkan kamu? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Baik. Kalau menawarkan alternatif lain masuk nggak Pak? Bisa Pak, itu memang salah satu manajerial ketika Kita kan bisa Pak. Contohnya di sini kan ada kalimat gini, apakah kamu ada alternatif lain untuk mendapatkan sepatu yang sesuai? Mungkin kamu bisa meminta bantuan teman atau menghubungi orang tua. Nah, itu gimana? Saya tambahin nih di sini nih. di situ bisa kategorinya tentang menawarkan solusi alternatif lain, Pak. Iya, gimana? Pertanyaannya, Pak. Ya, ya. Kan ini soalnya ditanyakan Berarti pertanyaannya. contoh gini, apakah kamu ada alternatif lain untuk mendapatkan sepatu yang sesuai? Mungkin kamu bisa meminta bantuan teman atau orang tuamu gitu untuk membawakan sepatu yang sesuai. Mana aja nggak? Nggak apa-apa. Bahasanya bingung saya. Tapi Pak bisa juga gini Pak. Kita tanya Iya. dulu kenapa dia itu sampai salah membawa sepatu. Apakah dia itu ketika mendapatkan sosialisasi tidak sampai ke dirinya atau emang lupa atau seperti apa gitu.
nggak apa-apa Pak, ditambahin aja pertanyaannya. Ini kalau ini kan agar debat tidak salah memakai. Nah, Iya. kenapa kamu gimana? Kenapa Kenapa kamu Sabrina sampai sampai salah memakai sepatu Salah. gitu ya? memakai sepatu? Karena Gitu bisa aja. jadi emang dia itu tidak mendapatkan sosialisasi atau apa gitu. Oke, sip. Mantap ini. Nggak apa-apa, lebih banyak nggak apa-apa, namanya untuk sebagai manajer kan punya macam-macam. Ada tambahan lagi? Ya, cukup. Oke. Mantap. Next. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus memakai warna hitam? Kalau saya nilai kebajikan adalah seragam. Seragam itu maksudnya sama itu loh Pak. Seragam dan disiplin. Serta karena udah ada serta mempunyai posisi yang sama yaitu kesetaraan. Karena kalau pakai hitam kan ya semuanya hitam Pak. Baik yang punya apaan, yang ibaratnya yang kaya, 5 kaya, yang enggak, yang belum kaya atau yang menengah ya tetap hitam. Gitu loh. Tuh. Ada lagi nggak Pak? Ini harusnya banyak ini Pak. Ya minimal 2 kayak atau 3. Nilai kebajikan apa kalau sepatunya hitam Pak? Selain seragam dan disiplin nih. Atau dipecah nih Pak? Disiplin terus seragam atau gimana? Kesetaraan kayaknya masuk Pak. Iya ini berarti di ini aja dipisah aja ya. Dipisah aja Pak. Jadi ada 1, 2, 3 poin gitu. Bisa aja Pak. Oke, biar kebanyakan ya, biar banyak ya. Oh iya itu. Oh iya ini. Pak. Nilai kebajikan adalah disiplin dulu ya. Ya disiplin. 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 Nah, serta itu turun ke bawah. Sertanya dihilangin. Nah, ini aja. Nah, serta Mempunyai Jadi dia udah jajan. mempunyai posisi yang sama. Yes. Mempunyai posisi yang sama yaitu kesetaraan Ya, ya. betul. Iya, Pak, betul itu. Ada lagi 3 Pak. kebersihan dan kerapian masuk nggak Pak? Kalau kebersihan Boleh. kategori Kerapian ya Pak ya. kerapian. Habis kerapian seragam. Itu Kerapian atau gimana, tambahin nggak? jadi gini, jadi macam memastikan siswa itu memastikan siswa tampil rapi dan profesional di lingkungan sekolah. Kita bahasanya seperti itu. Ya. Berarti kerapian dalam berseragam sekolah berarti. Nah, Kerapian dalam berpakaian. ya kerapian dalam berpakaian atau ya, berseragam di sekolah gitu. Oke Pak, ini. Ya. Oke, Ya kalau 3 aja udah cukup Pak. cukup aja lah. Banyak itu. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kalau saya akan diskusi dengan Pak Lukman agar dalam menangani kasus memakai tiga restitusi, yaitu menstabilkan, validasi, tindakan. Dan sebagai penduga harapannya di posisi kontrol. Ini 4 ini. Silakan kalau ada lagi Pak. Atau mungkin mau diubah. Gimana Pak Thoyib? Pak Agus. Kalau dialog dengan siswa, Pak, dialog dengan siswa untuk jadi gini, dialog dengan siswa untuk mendapatkan tahu tentang bagaimana peraturan dan konsekuensi. Dialog dengan siswa terlebih Dialog dengan siswa dahulu. Ini berarti kan komunikasi kan ya? ya betul, untuk mendapatkan umpan balik gitu Pak. Untuk Berdialog dengan siswa untuk mendapatkan umpan balik. umpan balik ya, atau Ya, umpan balik aja gitu. alasan gitu ya? Alasan, nah, betul, bahasanya sederhana gitu. Ada lagi? Ya habis.
Mau 6, mau 6. Enggak sih, terserah sih, kalau 5 cukup 5 gitu aja. 5. Kalau dulu Pak, apa lagi ya? Saya tanya dulu, saya baca dulu. Ntar kita share kita. Ya, saya baca dulu, saya baca. Untuk solusi bersama ya Pak ya. Iya, iya. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak-bapak. Kalau evaluasi pendekatan masuk nggak Pak? Contohnya gimana Pak? Contoh gini, Pak Lukman ini kan bahasanya dia terlalu kaku ya. Ya, dia sebagai penghukum lah. Ya betul. Tindakan dari Pak Lukman ini kan terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan situasi kondisi siswa gitu Pak. Betul sekali. Terus apakah nilai-nilai yang dilakukan Pak Lukman ini sesuai dengan secara keseluruhan atau tidak gitu? Mencerminkan, maksudnya nilai-nilai yang dilakukan ini apakah mencerminkan nilai-nilai sekolah secara keseluruhan atau bukan? Ya, kalau jadi kayaknya Pak Lukman biar refleksi gitu ya Pak ya? Nah, dia biar fleksibel melihat kondisi siswanya Pak gitu. Iya benar. Iya emang kata-katanya ngerangkainya gimana ya? Ya gimana? Nah, evaluasi penindakannya. Iya, jadi Pak Lukman itu biar intinya nggak bagus loh Pak Lukman gitu loh. Cuman kan apa ya? Kalimatnya diperhalus Iya, ya Pak. jadi Kalimatnya diperhalus itu. iya, biar refleksi kejadian seperti ini biar nggak terulang lagi gitu loh Pak. Menyarankan Pak Lukman agar dalam bertindak sesuai dengan apa gimana? Mempertimbangkan, kita tulis Pak, ntar mohon dilengkapin Pak. Dalam bertindak memberikan Jiwa siswa ini agar mempertimbangkan jiwa siswa gimana ya Pak? Mempertimbangkan apa ya? situasi individu kali Pak. Oh, situasi individu siswa gitu. Iya, situasi individu siswa karena kan memang setiap siswa kan berbeda-beda. Situasi individu. Dan dampaknya ya, dampak sosialnya ya. Betul. Karena kan si Sabrina akhirnya kan dia nggak keluar dari kelas Pak. Betul. Iya. Oke, ini aja. Ya. Suka. Alhamdulillah. Kasus ketiga. Ya. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Papan tulis. Langsung saja. Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Kalau saya, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Atau kecewa ya Pak ya? Bersalah atau kecewa? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu itu? Ini kalimatnya. Ada lagi? Pak Miftah atau Pak Toyib? Tambahin. Saya baru sampai tuh. Kecewa atau ini sama itu. Merasa bersalah atau kecewa sama ya Pak ya? Sama, ini posisi kontrol Pak. Ini niatnya di 5 posisi kontrol Pak. Oh, lihat posisi. Kalau itu Pak, kalau ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Ayo kali perhatikan, itu gimana Pak? Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Ayo kali perhatikan.
Ini apa? Posisi apa ini? Itu Pemantau? Apa? itu ya pemantau tuh Pak. Kan Pemantau ya? iya, kan guru memperhatikan itu dia lagi tiduran. Realistisnya ya, realis. Kalau pemantau kan biasanya ada konsekuensinya Pak Miftah. Pak Agus. Konsekuensinya ya. Iya. Benar-benar konsekuensi. Ya, jadi ada konsekuensinya. Bukan Pak. Dalam pendekatan. Udah itu doang kayaknya Pak. Nggak ada lagi Pak. Oke ya, ini aja Pak ya. Iya. Next. Membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Pak? Kalau saya kebebasan Pak. Karena ini. Jadi kan bosan gitu loh. Tapi kalau ada yang Si Fajar ya anaknya. Ya? kalau ada yang menemukan yang lain silakan. Sukanya bukan bebas Pak, itu kayaknya kasih sayang nggak apa-apa. Yang penting perlihatkan Poinnya itu ya. kasih sayangnya Iya. di mana gitu loh. Poinnya di situ poinnya. Iya. Pokoknya pengennya survival, bertahan hidupnya bagian mana kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Gimana? Pak Toyib, Pak Teguh, Pak Agus. Udah itu cukup kan itu. Kalau ini itu aja nggak ada lagi itu kan teksnya juga sedikit. Iya benar. Oke ya, kebebasan aja Pak ya, sepakat aja ya. Ya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, Cukup, Pak. Yang pemantau tadi nih, Ya yang tadi. apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti itu diajukan dan jelaskan. Kalau saya, sanksi atau konsekuensinya apa jika di kelas tiduran? Terus sanksi atau konsekuensi apa jika nilai bahasa Inggrisnya tidak baik? Ini menurut saya, tapi kalau ada tambahan menurut Iya, itu yang tadi udah bener Pak, nggak ada lagi. Kalau ada 3 nggak apa-apa, ada lagi siapa? Sepakat. Kira-kira apa lagi nih? Kalau kita perlu ini nggak kira-kira sanksi atau konsekuensinya kita tuliskan juga atau enggak? Contohnya aja Pak, kasih contohnya Pak. Misalnya konsekuensi jika tiduran, konsekuensinya Fajar itu akan ketinggalan pelajaran. Udah otomatis nilainya pasti kurang baik kalau nanti pas ulangan dia nggak tahu materi. Gimana itu merangkai katanya? Kalau di pemantau itu kita mengarahkan saja Pak, mengarahkan aja. Si siswa itu udah tahu konsekuensinya, dia udah tahu konsekuensinya. Udah tahu. Tapi kalau kita sebagai penghukum, kita menunjukkan hukumannya. Kalau sebagai teman ya kita ngobrol-ngobrol. Tapi maksudnya kalau memang ada yang ditambahkan nggak apa-apa. Kalau bahasa Inggris gimana nih? Kalau tidak bisa bahasa Inggris, nggak ada kalimatnya itu. Udah habis. Udah. Terus ya. Oke. Lanjut next. Lanjut. Gas. Saya izin sholat bentar 5 menit ya Pak Win ya. Ntar kita sholat bareng aja Pak. Kita keluarin ini terus saya juga sholat bareng. Oh gitu, ya siap. Iya. Baru siap. Kita kelarin ini ntar tinggal 1 ya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal tersebut, bagaimana tindak lanjutnya? Ini agak. Saya juga akan sholat Pak. Akan melakukan komunikasi dan menerapkan segitiga restitusi untuk menggali permasalahan dan solusi bersama-sama. Kalau ini sebenarnya apa ya Pak? Kalau karangan udah karangan pokok ya. Maksudnya langkah-langkahnya apa nih? Kalau ini bisa dijabarkan, saya sangat setuju sekali nih. Misalkan memanggil orang tuanya, misal. Itu salah satunya Pak. Misalnya yang pertama sih emang nggak memanggil orang tua, tapi yang pertama manggil anaknya dulu.
wali kelas mengarahkan siswa tersebut. Setelah itu baru pemanggilan ke ruang bimbingan konseling. Terus Wali setelah kelas itu sampai nih. wali kelas mengarahkan siswa tersebut, maksudnya Fajar gitu ya, mengarahkan atau menasehati Fajar. Wali kelas mengarahkan atau menasehati Fajar. Terus langkah keduanya Fajar pemanggilan melalui guru bimbingan konseling. Pemanggilan Fajar melalui guru bimbingan konseling. Udah langkah terakhirnya itu ya udah pemanggilan orang tua Fajar kalau memang dia belum bisa berubah. Ini ya Pak ya. Ya betul. Ketiga baru pemanggilan orang tua Fajar. Oke. Siap. Kasus 4 habis sholat aja Bapak Ibu ya. Ya betul Pak. Sholat dulu bentar. Oke. Ya siap. Kita izin bentar. Ya, siap. Izin break dulu Pak. Ya.
Assalamualaikum Pak Thoyib. Pak Agus, sudah siap? Ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready kita terus, lanjut. Lanjut share yang kasus terakhir ya. Ya, siap. Terus presentasinya kapan kita, Pak? Besok. Besok ya? Ya. Nah, Pak Wir, saya Ya. sebelum ini saya mau curhat dulu bentar besok. Curhat sama siapa? Sama ini dah sama teman-teman ini. Ini kan besok kita presentasi ya. Terus? Besok saya ada PI. Oh, nggak apa-apa. Ya maksudnya mungkin saya nggak bisa terlalu vokal gitu. Paling saya sekedar ngikutin. Soalnya kan kita paling Zoom itu kan jam 2-an ya. PI jam berapa, Pak Taib? Jam berapa? PI saya siang. Saya sih ya ini ada berapa aja. Pagi nggak? Terus saya mengharapkan Bapak itu pertanyaannya tajam soalnya. PI 3 jam, Pak. 3 jam ya. Kalau mulai jam 1 berarti jam 3-an sampai jam 3-an. Jam 3 jam 4. Ya paling gitu dah. Ya Pak Teguh udah tadi. Tadi Bu, Pak udah. Udah yang penting. Saya biasa. Tenang, ada Pak Win, Oh, iya, ada dah, Pak Teguh, ada. ada Pak Agus. Serahkan kepada ketiganya. Iya. Kemarin saya PI di Kira- Mones dari Jabar, Pak Win. Siap. Kita lanjut Bapak ya. Ya oke siap. Ntar Siap, gampang itu lanjut. lah. Lanjut. Guys, biar cepat selesai. Anto dan Dino sedang bermain bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca. Kita langsung ke kasus saja Bapak Ibu ya. Ya. Posisi kontrol apa yang diterapkan kepala sekolah, yaitu Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kalau saya pribadi mohon ditambahkan sebagai kontrol manager. Loh, kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Karena Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab dan seterusnya. Itu. Betul Ibu. itu Pak, udah. Jawaban Udah, benar. valid itu mah udah valid jawabannya udah. Udah kayak VATM aja, valid. Hanya apa ya? Lupa saya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Next. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kalau menurut saya, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Ibu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot tiga kancing begini. Jadi kalau Dino itu sudah dikuatkan sama Bu Suti, yang mana Pak? Yaitu nih dikuatkan Ibu Suti melanjutkan membuat kesalahan hal yang manusia dan bahkan mempertahankan dia dan namun meminta Dino memikirkan itu Dino. Nah, kalau ini pertanyaannya Anto dikuatkan yang mana? Kalau saya Anto dikuatkan oleh Ibu Suti yang bagian ini. Kalau ada yang lain silakan. Ya udah itu Pak kekunci benar masuk. Mau masuk, oke. Ya emang nggak ada lagi tuh doang kalimatnya. Betul Pak Taib. Jawabannya udah ada semua itu, Pak. Iya, ada lagi udah emang. Sekarang jawab apa udah? ya kalau ada kan namanya kita berdiskusi, nggak tahu kalau Pak. Iya, ya soalnya posisinya kalau Anto sama Dino kan posisinya yang dikuatkan kan Antonya ini Pak, bener. Terus ya, Kira-kira, oke, lanjut. lanjut ya. Kira-kira Yes. nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang ditujukan dalam kasus tersebut jelaskan. Kalau saya pertama nilai tanggung jawab yaitu Dino bertanggung jawab memperbaiki kancing. Kemudian nilai menghormati yaitu menghormati sesama dengan mematuhi kesepakatan bersama. Silakan kalau ada yang mau nambahkan, ini harusnya ada yang menambahkan. Ya minimal 3 lah. Monggo Pak Miftah, Pak Teguh, Pak Thoyib. Itu nilai tanggung jawab, Pak. Ini udah Pak.
Ya, Kebersamaan paling ya, Pak. Nilai tanggung Kebersamaan. kebersamaan. Kebersamaan yang mana nih? Gimana kebersamaan gimana nih maksudnya? Kebersamaan itu ya mungkin setelah si Dino meminta maaf mungkin ya tuh. Oh iya benar Pak. Salah. Minta maaf, terus mereka kan akhirnya kan berteman gitu, udah nggak berantem lagi, cuman Iya ini benar pak. Iya itu apa namanya ya? Kasih sayang, boleh? Kasih sayang, betul, kasih sayang. Kasih sayang ya, Nilai karena kasih kan sayang. kita. Iya, Ya. oke. Oke, cukup. Cukup. Pak, Cukup, kita bungkus ya. ini yang kasih sayang deskripsinya apa tuh? Kalau ini kan ada nilai tanggung jawab, ininya kan Dino. Yang ada di depan, yang ada di belakang. Yang kasih sayangnya itu apa? Oh, kasih sayang yang ini pak. Yang rangkul apa ini. Dino dan Anto pada jam pulang mereka sudah bercengkrama dan bersendaguro pak. Oh, Ini kasih sayang nih. Itu mau di copy paste. Nah, gitu Taruh maksud bawah. saya. Oh iya. ya boleh. Agus next. Itunya. Iya. Ini kan bapak ibu. Ya, mereka sudah Oke. bercengkrama dan bersendagurau kembali. Sip. Oke, Ya, siap. ada tambahan? Bungkus. Bungkus. Bungkus, Pak. Siap, aman. Nah kalau bungkus, siapa yang kira-kira bersedia membuat PowerPoint? Saya Pak, kirim aja Pak, biar saya sekalian eksekusi. Ya, siap, Pak Teguh. Terima kasih Siap. Pak Teguh. Jadi ntar Siap. kita nggak apa-apa ya bikin grup berempat dulu sementara ya. Ya, Siap. siap. Ntar di share. Oke siap. Seperti biasa. Saya share ke pribadi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Gas. Nah sekarang tinggal kita ngobrol aja. Ngobrol. Sebelum kita ke main room kita ngobrol aja. Sembari saya akan ngasih ke Pak Teguh ya. Pak Teguh, Pak Miftah. Siapa, Pak? Apa nak? Siap, Bu. Baik. Ya. 8 menit lagi. Oh, siap. Silakan dicek semuanya, Pak Toye, Pak Agus Pamungkas, Pak Ajib, dan Pak Toye. Sudah kami kirim ya. Punten Pak Teguh, biar agak lebih itu ntar dikasih foto aja Pak. Misalkan kasus pertama apa itu namanya? Dan ntar mungkin guru sama anak dua gitu aja. Ntar tinggal Oh, dikasih. siap. Nanti kita kasih gambar animasi. Betul sekali. Kita joinnya tinggal berapa menit Bapak Ibu? Nah, bawa tak? Apa ulang dulu kembali? Oh, 8 menit. Bawa. Oh. Pak Agus, kapan PI-nya Pak? PI-nya minggu lalu Pak, hari Jumat tanggal 2 saya pertama. Di pagi hari ya? Sore malah habis asar jam 2 maksudnya dari jam 2 sampai setelah asar masih. Oh saya iya. malah Iya. saya malah dapat kena monef saya dari provinsi. Wih, keren ini. Luar biasa, Pak. Iya, ada tim BPBG kayak sekolah di monef. Serius banget jadinya ada saya dah. Jadi serius Iya, banget kalau- kemarin saya.
Aku dong Pak. Kaget, tapi tetap saya candain. Akhirnya buyar juga dia, senyum juga akhirnya. SMA emang lebih itulah. Kalau kita kan SMK ya SMA saja lah. Kita anak Berarti STM. gini Pak, kalau SMA sudah, berarti ntar sisanya itu yang SMK. Betul. Berarti saya besok aman. Aman kayaknya. Kelompok saya yang berenam mah kayaknya udah nggak ada yang di Monef lagi. Saya doang kayaknya sendiri. Oh iya. Pak Agus, Pak Bu Yoga sekarang apa Bu Yoga? Bu Yoga BK. Besok kayaknya kalau nggak salah mau ke SMK 3 lagi, mau itu MOU baru lagi kan? Iya. Tentang perhotelan. Juga, iya kemarin kan saya dapat laporan dari Kaprok kita tuh berkaitan dengan itu. Pengennya kan pakai burung Garuda. Sedangkan kemarin kan sudah saya sampaikan ke Bu Yoga. Kalau burung Garuda itu seperti ini Bu, bla bla bla. Nggak apa-apa paling biasa aja. Kayaknya ada sedikit miss tuh. Kayaknya kita kalau bisa. Terus saya pengen main banget Pak ke SMA. Bener. Mampir lah Pak Win. Iya, insya Allah deh. Kalau saya udah bangun itunya deh. Kita ke sana. Iya. Soalnya baru tadi diomongin soal vokasi. Cuman saya kan bukan wali kelas yang vokasi sekarang, jadi cuman sebagai pengajar aja. Jadi rencana mau latihan praktek di SMK 3 sebelum PKL. Katanya sekarang murid-muridnya ini ya Pak, agak sedikit kurang berminat ya? Atau gimana itu untuk vokasi? Kalau yang vokasi tahun ini yang kelas 11 nggak ada. Kenapa bisa begitu? Kan pas pergantian kepala sekolah ya promosinya ke anak-anak udah kurang. Maksudnya Iya deh. Kalau sudah ke top manajemen jangan angkat tangan Pak. nah iya itu masalahnya udah. Kalau yang kepala PLT yang sekarang atau PLT yang kepala sekolah yang kemarin kan memang Bu siapa lupa saya? Bu siapa namanya? Bu Sumartini. Bu apa siapa? Bu Sumartini. Iya Sumartini. Luar biasa. Bagus, mau nanya dong. Iya Pak. Di SMA 6 guru agamanya ada berapa Pak? Guru agamanya di sini ada 4. Ya, yang mungkin berarti ya. Iya, yang satu P3K, 3-nya honorer. Itu dia. Kenapa Pak Toyib? Saya kemarin Bagus, dapat bagus. Iya Pak, Pak Teguh. notif dari dinas. Oh iya. Itu Pak Pemetaan Wiharto ya? udah pensiun belum? Itu dia pemetaan saya di SMA 10. Jauh Pak, dari lumayan. Nah, Kalau bisa sih yang deket-deketan gitu. Nah, Iya, Pak. kurikulumnya gimana Pak? Pak Teguh, kenapa Pak Teguh? Nah, akhirnya ngajuin lagi Itu Pak Pin. Pak Ngajuin Wiharto gitu. udah pensiun belum Pak? Belum, masih ada. Belum. Oh masih ada. Pak Agus sudah lama Pak Agus di SMA 6. Alhamdulillah, dari 2011. Kan saya Pak murid Wiharto kan Bapak. masih di Emang? Celana, kan? Iya. Saya lupa dah. Saya lupa Pak Teguh. Saya lulus 2014 Pak. Masa? Iya. Dulu wali kelas saya Bu Jojor, Bu Ois. Oh, muridnya Pak Agus berarti ya. Iya. Tungkem dulu itu. Saya lupa Pak Teguh, mohon maaf. Tapi saya pernah ngajar Mas Pak Teguh ya? Pak, ingat nggak dulu ada guru yang namanya Pak Swaji? Tahu Pak Suwaji? Oh itu Bapak bapaknya saya. Pak Teguh ya? Wah iya, kalau Pak Suwaji saya tahu, saya ingat. Wah iya benar. Iya Pak Teguh anaknya Pak Suwaji, benar saya tahu. Ya, emang Pak Agus biasanya gitu, murid yang paling pintar sama yang paling badar yang diingat. Kagak. Itu Pak Teguh mah kagak badar, tapi ya pintar mungkin ya pintar, cuman kagak kedetek sama saya. Nah, maksudnya yang biasa-biasa aja itu Soalnya biasanya dulu kelupaan itu gitu. nggak diajar sama Bapak sih waktu itu. Nggak diajar ya? Soalnya waktu itu ada guru seninya Iya. juga yang perempuan, Bu Retno. Iya Bu Retno, kita sebagai Bu Retno. Karena kita Iya, kan Bu kelas Retno. IPS dulu Pak. Iya. Saya waktu itu ngajar IPA. Keren juga ya.
Iya. Wah, Pak Teguh. Sekarang udah sama Wah. gitu, keren. Kalau sama Pak Suwaji mah saya sering ngobrol dulu, kenal banget. Iya, itu bapak saya pindah ke SMK 6 dia, Pak. Iya. Oh iya dah, salam dah buat Pak Suwaji, Pak Teguh. Siap, Pak. Nah, terus sekarang Pak Suhaji gimana, Pak? Masih Di SMK 6, atau Pak. SMK Tahun 6? ini, Bapak. Iya. SMK Tempo 6 hari. pahlawan nih. Kalau nggak salah, tempo hari saya ketemu di Darussalam ya, sama Pak Suwaji kalau nggak salah ya. Apa di mana ya? Iya, di ketemunya? Darussalam. Ketemu sama Ada Pak kegiatan Suwaji. juga waktu itu. Oh, ada kegiatan ya? Iya. Oh iya benar. Iya. Wah mantap dah Pak Teguh. Reoni di sini kita, Pak. Besok Oh Pak iya Teguh benar. kalau main itu suruh bawa oleh-oleh Pak. Oh iya benar Pak Toyib. Iya Terus benar. Pak Guru. Kalau Pak Wiharto masih sarana, Pak? Masih Pak. Kebetulan saya anak buahnya Pak. Wih, jempol 2. Wis, mantap. Jadi ntar kita bisa merapat ke sana tuh. Bisa. Ntar Pak pas ini, pas apa yang project itu, Oh iya, pas apa? Lokakarya, karya gitu. Panen karya. panen Panen karya. Kita pakai ini aja Pak, yang punya sekolahan. Yang punya fasilitas. Siap, Pak. Kita gabung ke sebelah, Pak. Wah. Ya, siap udah jam 4 ini. Ya, siap. Dah, terima kasih. Assalamualaikum.